Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 103. Ternyata Ken Arok kemudian benar-benar mengirimkan utusannya menghadap Aku Tunggul Ametung untuk menyatakan maksudnya. Untuk ikut serta menikmati kegembiraan bersama-sama dengan kehadiran Aku Tunggul Ametung di Padang Karautan. Beri mereka apa yang dibutuhkan, perintah aku kepada seorang yang dipercaya untuk menyelenggarakan perjamuan yang cukup baik di Padang Karautan selama kunjungannya bersama permaisurinya. Dan kepada utusan Ken Arok aku berkata, aku akan datang ke Padang Karautan bersama permaisuri dan beberapa orang prajurit dan para pemimpin pemerintahan Tumapel sepekan sebelum purnama, dan akan tinggal di Padang Karautan sampai sepekan setelah purnama. Berita itu diterima dengan senang hati oleh seluruh penghuni Padang Karautan yang selama ini tidak pernah melepaskan diri dari kerja. Kerja dan selalu dihadapkan kepada kerja. Tetapi usaha mereka ternyata tidak sia-sia. Kini bendungan itu benar-benar telah terwujud, telah berhasil mengangkat air dan menyalurkannya sampai ke kotak-kotak sawah jauh ke tengah padang. Beberapa saluran di seberang memberi kemungkinan yang serupa meskipun agak lebih kecil. Bahkan saluran yang melepaskan air dari sendang buatan itu pun dapat dimanfaatkan pula dengan baik. Dengan demikian, maka setiap orang di Padang Karautan itu pun menunggu sampai saat purnama semakin mendekat. Hampir sedikit malam mereka memandangi bulan yang seolah-olah tumbuh sedikit demi sedikit. Terlampau lamban. Apabila mendung menyaput langit, dan mereka tidak dapat melihat bulan yang semakin berkembang di setiap malam, terasa hari menjadi semakin panjang. Sudah terlampau lama mereka menunggu, namun bulan masih belum separuh bulatan. Meskipun demikian, orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel itu kini mendapat kesibukan baru. Bukan sekedar tidur, bangun dan makan. Mereka harus membuat pesanggrahan-pesanggrahan yang walaupun sederhana, tetapi cukup memenuhi kebutuhan bagi seorang Aku dan permaisurinya, dekat di sebelah taman yang sudah menjadi semakin semarak karena bunga-bunga telah mulai berkembang. Bunga-bunga dengan beraneka bentuk dan warnanya. Bunga-bunga yang membuat taman itu semakin segar, yang seolah-olah dengan sadar menunggu kehadiran permaisurinya yang segera akan datang. Dan kedatangan itu telah menumbuhkan berbagai macam tanggapan. Namun betapapun juga, seluruh Padang Karautan telah menanti kehadirannya. Maka pada saatnya, sampailah suatu ketika, Padang Karautan seolah-olah telah terbakar oleh kegembiraan yang tiada taranya. Mereka tidak saja menyambut kedatangan Aku Tunggul Ametung dengan penuh kemegahan bersama permaisurinya, Ken Dedes, tetapi mereka juga merayakan hari kemenangan. Mereka telah berhasil menaklukkan Padang Karautan dengan segala macam keganasan dan keliarannya. Membendung sungai dan menaikkan airnya, sehingga di jantung padang yang luas itu, telah dibangunkan sebuah padukuhan baru yang segar. Padukuhan yang mempunyai kemungkinan yang sangat baik di hari-hari mendatang, karena luas tanah di sekitarnya yang masih memungkinkan padukuhan itu berkembang. Beberapa orang telah pergi ke Panawijen untuk mencari janur yang cukup baik, yang masih belum terlampau tua. Dengan pedati-pedati mereka mengangkut beberapa batang bambu utuh dengan daun-daunnya untuk dipancangkan sebagai umbul-umbul di sekitar taman dan pesanggrahan sebaik-baik mungkin yang dapat mereka kerjakan. Anyaman-anyaman janur dan bambu telah terpancang di dinding-dinding dan di pagar-pagar batu. Maka pada hari yang ditentukan Aku Tunggul Ametung akan datang di Padang Karautan, setiap orang di perkemahan itu mengenakan pakaian yang sebaik-baiknya yang mereka miliki. Para prajurit mengenakan pakaian keprajuritan mereka. Siap untuk menyambut kedatangan Aku Tunggul Ametung. Ki Buyut Panawijen, Mahisa Agni, Ken Arok dan para pemimpin yang lain. Dengan wajah berseri-seri mereka siap menunggu kehadiran Aku bersama rombongannya. Namun di antara sekian banyaknya wajah yang cerah, maka kuda sempana duduk termenung di dalam gubuknya. Kehadiran Aku Tunggul Ametung bersama Ken Dedes di perkemahan itu, menjadi suatu persoalan baru di dalam dadanya. Selama ini ia telah berusaha untuk dapat hidup di antara orang-orang Panawijen, betapapun sulitnya untuk melakukannya. Apalagi pada permulaannya. Tetapi lambat laun ia berhasil menyesuaikan diri, ketika ia mendapat keyakinan bahwa orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel itu benar-benar tidak mendendamnya tanpa ampun. Orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel dapat menerima kehadirannya meskipun dengan syarat. Dan ia berusaha sekuat-kuat hatinya untuk menerima syarat itu. Ia telah melakukan sebaik-baiknya semua nasihat Mahisa Agni dan nasihat Ken Arok.
Setiap kali didengarnya pula petunjuk-petunjuk dari Ki Buyut yang tua tentang hidup di hari kemudian. Dan setiap kali dihindarinya Kebo Ijo yang terlampau ringan membuka mulutnya tanpa terkendali, supaya tidak tumbuh hal-hal yang tidak dikehendaki. Namun kini tiba-tiba ia dihadapkan pada suatu keadaan baru. Kehadiran Aku Tunggul Ametung sama sekali bukan persoalan lagi baginya, karena ia pernah bertemu sebelum aku kembali ke Tumapel dari Padang Karautan ini. Tetapi bagaimana dengan Ken Dedes? Ia pernah menerima penghinaan tiada taranya daripadanya. Meskipun nalar kuda sempana dapat mengerti bahwa penghinaan itu diberikan karena sakit hati gadis itu yang tidak tertahankan lagi, tetapi bagaimanapun juga luka itu masih terasa pedih di hatinya. Sekali-sekali terdengar kuda sempana berdesis. Di dalam dadanya terjadi pergolakan yang riuh. Apakah ia harus melupakan saja penghinaan itu, ataukah ia akan berbuat sesuatu atau menghindarkan diri saja dari setiap kemungkinan untuk bertemu dengan Ken Dedes? Aku harus menyingkir, meskipun hanya untuk sementara. Mereka berada di padang ini tidak terlampau lama. Hanya sepekan sebelum dan sesudah purnama. Dalam 10 hari itu aku akan tinggal saja di Pedukuhan Panawijen lama. Aku dapat bersembunyi di sana sampai saatnya Aku Tunggul Ametung kembali ke Tumapel. Mudah-mudahan Ken Arok dan Mahisa Agni dapat mengerti dan aku diizinkannya pergi sebelum mereka datang. Kuda sempana mengangguk-anggukan kepalanya. Pada hematnya hal itu adalah yang sebaik-baiknya. Sebab ia sendiri masih belum dapat meyakini dirinya sendiri, apakah ia akan dapat bertahan apabila ia mengalami hal-hal yang pahit lagi. Kuda sempana itu berpaling ketika ia mendengar langkah mendekat ke pintu gubuknya. Sejenak kemudian dilihatnya seseorang berdiri di depan pintu itu, Kebo Ijo. Kuda sempana mengerutkan keningnya. Selama ini ia selalu menghindarkan diri. Sepatah-sepatah kata saja apabila terpaksa ia harus berbicara, kemudian mencari alasan untuk pergi. Tetapi kini ia berada di gubuknya, dan Kebo Ijo itu berhenti di muka pintu. Aku harus segera bertemu dengan Ken Arok dan Mahisa Agni, berkata kuda sempana di dalam hatinya. Supaya aku segera dapat pergi sebelum aku datang. Tetapi yang lebih dahulu berkata adalah Kebo Ijo. Heh, kau tidak tampak bergembira seperti orang-orang lain, kenapa? Kuda sempana tidak segera menjawab. Dilihatnya sebuah senyum yang lucu menghias bibir Kebo Ijo. Marilah, keluarlah dari liangmu. Orang-orang Dungu itu sudah seluruhnya berada di ujung perkemahan ini. Mereka akan menyambut aku, dan kemudian mengiringkannya ke taman buatan itu. Apakah kau tidak ikut serta? Ya, jawab kuda sempana perlahan. Nanti sebentar aku akan pergi ke sana pula. Kenapa tidak sekarang? Aku belum selesai berkemas. Kebo Ijo tertawa. Katanya. Kau masih juga akan berhias, supaya Ken Dedes jatuh cinta kepadamu? Bukankah kau mencintainya setengah mati? Pertanyaan itu serasa ujung pedang yang mengorek luka yang lama yang meskipun tidak mungkin sembuh, tetapi sudah ditahankannya terpendam. Dan seolah-olah kini luka itu terungkit kembali. Meskipun demikian kuda sempana tidak segera menyahut. Dicobanya untuk menguasai perasaannya. Sudah biasa ia mendengar perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, yang diucapkan oleh Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Tetapi tidak tentang persoalan ini. Namun demikian ia masih dapat menahan dirinya. Kuda sempana masih duduk di tempatnya. Sekali-sekali ia melihat Kebo Ijo yang berdiri di depan gubuknya dengan sudut matanya. Tetapi sesaat kemudian kepalanya ditundukkannya lagi. Ia mengharap agar Kebo Ijo itu segera pergi, supaya ia dapat segera pula menemui Mahisa Agni dan Ken Arok untuk menyatakan maksudnya. Tetapi Kebo Ijo itu masih berdiri saja di situ. Dan sejenak kemudian ia berkata, marilah kuda sempana, kita pergi ke ujung perkemahan ini. Kita ikut menyambut kedatangan Aku Tumapel, kemudian menjilat kakinya dan kaki permaisurinya, supaya kita segera mendapat kenaikan pangkat. Kuda sempana berdesis. Tetapi ia belum menjawab. Apalagi yang kau tunggu? Kau sudah menjadi cukup tampan. Aku akan ikut berdoa supaya Ken Dedes jatuh cinta kepadamu. Kuda sempana menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk menahan gemeretak jantungnya yang serasa akan retak dengan napas yang terengah-engah karena menahan diri ia berkata. Kebo Ijo, marilah kita bergurau. Tetapi jangan kau sebutkan persoalan itu. Satu soal saja.
Katakanlah apa saja yang ingin kau katakan. Aku sudah mencoba untuk menempatkan diri di antara kalian, di antara orang-orang yang seolah-olah tidak mau menerima aku lagi. Betapa sakit dan pahitnya, aku telah mencoba untuk menahankannya. Tetapi aku minta janganlah persoalan itu kau sebut, meskipun kau tidak bersungguh-sungguh. Kebo Ijo mengernyitkan alisnya. Sejenak ia berdiri diam sambil memandang kuda sempana dengan tajamnya. Namun sejenak kemudian terdengar suara tertawanya. Oh, kau sakit hati kuda sempana. Kau mencoba untuk menutup mulutku dengan sepenuh belas kasihan kepadamu? Dengar, aku justru ingin menasihatimu. Kalau nanti aku berada di padang ini bersama permaisurinya, kau harus berbuat sesuatu. Berbuat jantan seperti laki-laki yang sebenarnya. Kuda sempana masih tetap berdiam diri meskipun dadanya semakin bergelora. Kuda sempana, berkata Kebo Ijo. Kalau aku menjadi kau, maka apabila aku dan Ken Dedes berada di padang ini, aku tantang ia melakukan perang tanding. Tidak sebagai seorang aku dengan seorang pelayan dalam, sebab dengan demikian kau pasti akan dianggap memberontak dan akan ditangkap oleh pengawal-pengawalnya, tetapi sebagai laki-laki dengan laki-laki. Kau tantang ia melakukan perang tanding untuk memperebutkan Ken Dedes. Nah, kalau kau berhasil membunuhnya dan mengambil Ken Dedes sebagai istrimu, kau tidak saja akan memiliki seorang istri yang cantik, tetapi kau akan memiliki seluruh Tumapel, sebab Tumapel dengan segala isinya, termasuk aku dan kau, sudah diserahkan kepada Ken Dedes. Gelora di dada kuda sempana menjadi semakin dahsyat memukul jantungnya. Darahnya serasa mengalir semakin cepat dan ubun-ubunnya terasa menjadi panas. Sedang Kebo Ijo itu masih berbicara terus. Aku kira kau akan mendapat kesempatan itu, bertarung dengan jantan. Taruhannya pun cukup bernilai untuk beradu maut. Seorang perempuan cantik. Bukan hanya sekedar perempuan cantik, tetapi seorang perempuan cantik yang memiliki kekuasaan atas tanah Tumapel. Nah, apakah kau tidak tertarik? Betapa darah kuda sempana terasa mendidih, ia masih tetap sadar akan dirinya, sadar akan keadaan dan kedudukannya. Karena itu, betapa dahsyat dadanya bergolak, ia masih tetap duduk di tempatnya. Bahkan ia masih dapat menahan dirinya meskipun dadanya akan meledak dan menggeleng perlahan-lahan. Tidak Kebo Ijo. Aku tidak dapat melakukannya. Kebo Ijo mengerutkan dahinya. Lalu desisnya. Kau sudah berubah kuda sempana. Berubah sama sekali. Kau pernah bersikap sebagai seorang jantan pada saat kau melarikan Ken Dedes. Kemudian perang tanding yang tidak jujur. Aku mempergunakan Kakang Witantra untuk merebut Ken Dedes dari tanganmu. Memang Kakang Witantra terlampau tunduk di bawah kaki aku Tunggul Ametung. Seperti seekor kerbau yang telah dicocok hidung. Kemana kendali ditarik, ke sana ia melangkah. Kebo Ijo berhenti sejenak. Ditatapnya wajah kuda sempana yang masih tunduk. Namun dengan demikian, terasa sesuatu di dada kuda sempana yang seolah-olah mendinginkan darahnya, di dalam hatinya ia berkata. Kebo Ijo benar-benar tidak dapat menjaga mulutnya. Jangankan aku yang mempunyai kedudukan yang sangat sulit di sini, sedang ia merasa dirinya orang kedua dalam lingkungannya, selagi terhadap kakak seperguruannya saja, ia bersikap dan berkata demikian. Kuda sempana menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk mengendapkan panas di dadanya. Sekali lagi diperbandingkannya dirinya dengan Witantra dalam penilaian Kebo Ijo yang gila itu. Bagaimana, desis Kebo Ijo? Apakah kau berani melakukannya? Tiba-tiba kuda sempana itu menggeleng. Tidak. Aku tidak berani melakukannya. Heh, mata Kebo Ijo menjadi terbelalak. Apakah kau sudah menjadi banci, heh? Kenapa kau tidak berani menantang laki-laki justru kau juga seorang laki-laki jantan? Adalah kewajibanmu untuk mencoba merebutnya. Kau lebih dahulu menyentuh gadis itu daripada aku Tunggul Ametung. Dan aku tidak melakukan sendiri perang tanding melawanmu. Nah, menurut penilaianku gadis itu masih hakmu. Sekali lagi Kebo Ijo terkejut ketika ia melihat kuda sempana menggeleng dan berkata. Tidak Kebo Ijo. Aku kini sudah melupakan persoalan itu. Aku harap kau jangan mempersoalkannya lagi supaya dadaku tidak menjadi bengkak karenanya. Yang terdengar adalah suara tertawa Kebo Ijo sangat menyakitkan hati. Katanya. Aku tahu kuda sempana. Kau sudah diampuni oleh aku. Kalau Kakang Witantra di hadapan aku seperti seekor kerbau yang bodoh, maka kau tidak akan lebih dari seekor kuda tunggangan yang terlebih bodoh lagi.
Tetapi mungkin juga karena kau sudah menjadi seorang pengecut. Darah yang sudah mendingin itu tiba-tiba mendidih kembali. Dengan tajamnya kini ditatapnya mata Kebo Ijo yang masih saja berdiri di gubuknya. Tetapi, Kebo Ijo seolah-olah tidak melihat kemarahannya yang memancar pada sorot mata kuda sempana. Ia masih saja tertawa sambil memandangi kuda sempana yang sedang berjuang untuk menahan diri. Namun terasa betapa sakit di dadanya hampir tidak tertahankan lagi. Dan ternyata bahwa Kebo Ijo masih juga membakar hati yang membara itu, katanya. Apakah kau marah? Kau sama sekali tidak akan dapat marah lagi. Kau benar-benar telah dijinakkan. Mula-mula oleh Kebo Sindet, kemudian oleh Mahisa Agni dan Ken Arok. Cukup, tiba-tiba suara kuda sempana menggelegar. Dadanya sudah terlampau penuh sehingga tidak dapat lagi memuat hinaan itu. Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Sejenak ia berdiri mematung. Namun sejenak kemudian ia tersenyum. Kau masih cukup garang kuda sempana. Tetapi apakah yang dapat kau lakukan? Aku minta kau diam Kebo Ijo. Kau pergi dari tempat ini atau aku yang pergi. Kalau kita masih berbicara lagi, mungkin kita akan kehilangan kesempatan untuk menahan diri masing-masing. Kesadaranmu tentang dirimu begitu tinggi, jawab Kebo Ijo. Tetapi kau pun harus sadar, bahwa kau tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi di sini. Kau adalah seorang tawanan. Karena itu jangan mencoba menyombongkan dirimu lagi. Semua perintah harus kau jalankan. Perintah siapa saja. Apalagi perintahku, orang kedua yang mendapat kepercayaan aku Tunggul Ametung di sini. Tidak, kuda sempana hampir berteriak. Aku sama sekali bukan seorang tawanan. Lalu apa sangkamu? Bertanya Kebo Ijo. Apa kau sangka kau masih seorang perwira di sini, atau seorang tamu atau apa? Tidak. Kau adalah seorang tawanan. Resmi atau tidak resmi. Kau tidak dapat berbuat sekehendakmu. Seorang tawanan yang memberontak, hukumannya kau pasti sudah tahu, karena kau pernah menjadi seorang pelayan dalam, yang justru mendapat kepercayaan dari aku. Hukuman itu adalah hukuman mati. Darah di dada kuda sempana sudah mendidih. Dengan suara bergetar ia menjawab. Aku bukan seorang tawanan. Aku dapat membuktikannya tentang hal itu. Buktikanlah bahwa kau bukan seorang tawanan. Tiba-tiba kuda sempana yang sudah dibakar oleh kemarahan itu meloncat meraih pedangnya yang tergantung di dinding gubuknya. Sambil mengangkat pedangnya yang masih berada di sarungnya itu ia berkata lantang. Inilah buktinya bahwa aku bukan seorang tawanan. Seorang tawanan tidak akan dibiarkan bersenjata. Tetapi aku masih menggenggam pedang. Pedangku sendiri. Dahi Kebo Ijo menjadi berkerut-merut. Ditatapnya wajah kuda sempana yang kian menegang. Sedang wajah Kebo Ijo pun menjadi tegang pula. Ternyata kuda sempana itu tidak seperti yang diduganya. Disangkanya anak muda itu telah menjadi terlampau jinak dan tidak berani berbuat apapun. Namun, ternyata kini kuda sempana telah memegang pedangnya. Karena itu maka sejenak Kebo Ijo menjadi berdebar-debar. Namun sejenak kemudian ia tersenyum. Ia merasa mendapat kawan untuk bermain-main setelah sekian lama ia harus bekerja menyelesaikan bendungan itu. Sehingga sejenak kemudian ia berkata, Kuda sempana, jangan berbuat bodoh. Kalau kau mempunyai sedikit pengertian tentang susunan pimpinan prajurit Tumapel di Padang Karotan ini, kau pasti akan minta maaf kepadaku. Karena aku berhak menentukan hukuman apa saja selain Ken Arok kepada orang-orang yang bersalah. Termasuk kau. Bahkan terhadap Mahisa Agni pun aku wenang untuk bertindak apabila ia membuat kesalahan. Jangan kau sangka bahwa orang yang melindungimu itu mempunyai kekuasaan tak terbatas di sini. Tidak, jawab kuda sempana. Aku tidak menggantungkan perlindungan kepada orang lain selain kepada diriku sendiri. Selama aku masih memegang pedang, tidak ada hukuman yang dapat diberikan kepadaku. Namun tiba-tiba terbayang di wajah kuda sempana itu berbagai macam hukuman yang dapat diterimanya. Ia adalah orang yang sedang berusaha mendapat tempat di antara orang-orang sekelahiran dan di antara para prajurit Tumapel. Lalu apakah kesan mereka apabila ia berkelahi melawan Kebo Ijo, yang justru merupakan salah seorang pimpinan di padang ini? Tetapi ia terlampau menghina, desisnya di dalam hati. Namun sejenak kemudian terbayang segala macam kesalahan yang pernah dilakukannya. Karena itu, maka sesaat kemudian tumbuhlah benturan yang dahsyat di dalam dadanya. Kuda sempana, terdengar suara Kebo Ijo perlahan-lahan.
Aku masih memberi kau kesempatan. Berlutut dan minta maaf, atau aku akan menentukan jenis hukuman bagimu. Tetapi jangan takut, aku akan memanggil prajurit-prajurit untuk menangkapmu. Sebelum kau mendapat hukumanmu, kau mendapat dua macam kesempatan. Minta maaf atau bertempur. Aku juga membawa pedang seperti kau sedang menggenggam pedang. Tetapi kalau kau kalah, jangan mengharap belas kasihan lagi. Dada kuda Sempana berdebaran. Tetapi ia tidak segera menyambut. Di dalam hatinya, perlahan-lahan terungkap kembali sikap putus asanya dapat menyesuaikan dirinya dengan menekan perasaannya kuat-kuat. Tetapi kini ia dihadapkan pada suatu keharusan untuk berbuat sesuatu meskipun bertentangan dengan usahanya selama ini. Cepat, bentak Kebo Ijo. Pilihlah, minta ampun atau cabut pedangmu, dengan akibat kau dapat dihukum picis. Dada anak muda itu berdesir. Tetapi tiba-tiba ia berkata, aku sudah seharusnya mati. Tetapi aku tidak akan menyerahkan diriku untuk mendapat hukuman apapun. Aku memilih mencabut pedangku. Aku akan berkelahi sampai mati sebab kalah atau menang, aku pasti akan dihukum. Dahi Kebo Ijo berkerut. Tetapi kemarahannya pun kini terungkap sepenuhnya. Dengan serta-merta ia mencabut pedangnya dan berteriak. Ayo, keluarlah. Ternyata kau masih mempunyai sisa-sisa kejantananmu di dalam keputusasaan itu. Sejak kau datang aku memang ingin membunuhmu. Sekarang ternyata aku mendapat kesempatan karena kesalahanmu. Kemarahan kuda Sempana telah sampai ke puncaknya pula. Karena itu, ketika ia mendengar tantangan Kebo Ijo, maka tidak diingatnya apapun lagi. Kesadarannya tentang dirinya lenyap bersama lenyapnya setiap pertimbangan. Dengan kaki gemetar kuda Sempana melangkah perlahan-lahan keluar dari gubuknya. Dengan perlahan-lahan tangannya yang gemetar pula mencabut pedangnya. Pandangan matanya menjadi semakin tajam dan giginya terdengar gemeretak. Ketika ia sudah berdiri di luar gubuknya, ia menggeram. Ayo Kebo Ijo. Aku sudah siap untuk mati. Aku akan bersikap jantan untuk yang terakhir kalinya, supaya aku mati dengan dada tengadah dan pedang di genggaman. Persetan. Kebo Ijo memotong. Sepantasnya kau dihukum picis. Kau adalah seorang tawanan yang memberontak. Aku tidak pernah merasa diriku sebagai seorang tawanan. Aku masih menggenggam pedang. Ayo, mulailah. Aku tahu bahwa aku pasti akan mati, menang atau kalah. Kalau aku kalah, maka kaulah yang membunuhku. Tetapi kalau aku menang, maka aku pasti akan dihukum mati. Tetapi seandainya aku dihukum mati setelah aku merobek dadamu yang dipenuhi oleh kesombongan tiada taranya itu, aku tidak akan menyesal. Kebo Ijo sudah tidak dapat menahan dirinya lagi. Tanpa menjawab lagi ia meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi kuda Sempana telah bersiap pula untuk menerima serangan itu. Dengan sigapnya ia meloncat menghindar, dan bahkan segera ia membalas serangan Kebo Ijo dengan serangan pula. Sejenak kemudian perkelahian itu pun menjadi semakin sengit. Mereka telah dibakar oleh kemarahan dan kejemuan menghadapi persoalan mereka masing-masing. Kebo Ijo yang telah menjadi jemu dengan segala macam kerja yang berat, jemu terhadap sikap orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel yang dengan sepenuh hati menyambut kedatangan Aku Tunggul Ametung yang menurut penilaiannya terlampau berlebih-lebihan, dilandasi oleh sifat-sifatnya yang dengki dan tinggi hati, telah terbentur dengan sikap putus asa kuda Sempana yang sebenarnya perlahan-lahan berangsur hilang. Tetapi goncangan perasaannya kali ini telah meledakkan dadanya yang selama ini diusahakannya untuk diendapkan. Karena itulah, maka sejak pedang mereka berbenturan untuk pertama kali, mereka masing-masing merasakan betapa kekuatan yang tersimpan, telah hampir seluruhnya tersalur lewat senjata-senjata itu. Dan benturan yang pertama itu pun ternyata telah mengejutkan kedua belah pihak. Kuda Sempana yang pernah bertempur melawan Witantra, kakak seperguruan Kebo Ijo meskipun tidak dapat memenangkannya, merasakan bahwa Kebo Ijo kini memiliki kemampuan yang lebih besar dari kakaknya pada saat yang lampau itu. Tetapi kuda Sempana yang sekarang ini pun telah maju pula dibandingkan dengan masa itu. Bersama Kebo Sindet ia telah menambah pengalaman mempergunakan senjata meskipun dengan hati yang kosong. Namun pengalaman itu ternyata berpengaruh pula atasnya. Naluri untuk mempertahankan hidupnya, telah membuatnya justru menjadi semakin banyak memiliki ilmu meskipun bukan bersumber dari perguruan yang sama. Beberapa unsur yang diterimanya dari Kebo Sindet telah membuatnya menjadi bertambah kasar, ganas dan berbahaya. Demikianlah maka keduanya bertempur dengan sengitnya.
Kebo Ijo, yang dialiri oleh ilmu dari seorang yang cukup matang, namun dibumbui oleh sifat-sifat Kebo Ijo sendiri, membuat ilmu itu menjadi sangat berbahaya. Cepat, penuh kepercayaan kepada diri dan kadang-kadang tampak betapa kesombongannya memancar dari sikap dan geraknya. Tetapi Kebo Ijo itu ternyata harus memperbaiki sikapnya. Kuda Sempana bukan anak-anak yang dapat dipaksanya untuk berlutut. Apalagi anak muda itu telah didorong oleh rasa putus asa. Menang atau kalah, baginya tidak akan jauh berbeda. Karena itu maka tandangnya pun menjadi terlampau garang. Segarang harimau yang kelaparan dan seekor buaya-buaya kerdil di rawa-rawa kemundungan. Bahkan semakin lama Kuda Sempana menjadi semakin liar. Pengaruh Kebo Sindet semakin banyak tampak di dalam tata geraknya yang semakin tidak terkendali. Kebo Ijo kini dihadapkan pada suatu kenyataan, bahwa tidak terlampau mudah untuk memaksa Kuda Sempana tunduk di bawah kakinya. Bahkan semakin lama ia merasakan keringatnya semakin banyak mengaliri tubuhnya. Anak setan, ia menggeram di dalam hati. Ternyata ia mampu melakukan perlawanan meskipun dengan caranya sendiri. Buas dan kasar. Kebo Ijo pun kemudian mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Kemarahannya sudah sampai ke puncak ubun-ubun. Kuda Sempana yang tidak mempunyai wewenang apapun itu ternyata masih berani melawannya. Kau benar-benar akan dihukum picis, tanpa sesadarnya Kebo Ijo menggeram. Aku tidak peduli, sahut Kuda Sempana sambil menyerang dengan kasarnya. Bahkan sekali-sekali sering terdengar ia menghentak dan berteriak. Perkelahian itu berlangsung dengan serunya. Seperti pertarungan dua ekor harimau yang paling garang di hutan yang paling liar. Tidak ada lagi nilai-nilai yang mereka hormati. Cara apapun dapat mereka lakukan untuk segera mengalahkan lawannya. Kebo Ijo pun agaknya terpengaruh juga oleh lawannya. Meskipun pada dasarnya, ilmu yang dimilikinya bukanlah ilmu yang kasar, namun sifat Kebo Ijo sendiri, serta tata gerak lawannya, telah membuatnya kadang-kadang telah menjadi kasar pula dan kadang-kadang menjadi licik. Ternyata perkelahian itu merupakan perkelahian yang seimbang dalam bentuknya masing-masing. Desak-mendesak, silih ungkih, sehingga mereka telah melupakan apapun juga selain memenangkan perkelahian itu. Mereka telah melupakan pula bahwa pada hari itu Aku Tunggul Ametung akan hadir di padang karautan yang kini telah menjadi hijau. Sementara itu Ken Arok, Mahisa Agni, Ki Buyut Panawijen dan hampir semua orang yang berada di padang karautan telah bersiap-siap menyambut kedatangan Aku Tunggul Ametung. Mereka duduk bertebaran di atas rerumputan yang sudah mulai hijau karena titik-titik air hujan. Hanya mereka yang bertugas sajalah yang tidak berada di tempat itu. Para juru masak dan pekerja-pekerja yang mempersiapkan pesanggrahan di samping taman buatan. Beberapa pengawal yang bersiap dengan senjata masing-masing selebihnya berkumpul menunggu kehadiran Aku. Ken Arok, Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen terkejut ketika seseorang dengan tergesa-gesa menghampirinya. Sambil mengerutkan keningnya Ken Arok bertanya. Kenapa kau tampak gelisah? Orang itu ragu-ragu sejenak. Kemudian ia berkata perlahan-lahan. Kuda Sempana dan Kebo Ijo sedang berkelahi. Hampir bersamaan Ken Arok, Mahisa Agni dan Ki Buyut menyahut. Di mana? Di gubuk Kuda Sempana. Kenapa mereka berkelahi? Orang itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Ketika aku mengambil air, aku melihat dari kejauhan. Mereka berkelahi dengan pedang. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun sejenak kemudian Mahisa Agni berkata, Aku akan melihatnya. Aku akan pergi juga, sahut Ken Arok. Aku juga, berkata Ki Buyut Panawijen. Jangan, potong Mahisa Agni. Ki Buyut tetap berada di sini. Apabila Aku Tunggul Ametung tampak di kejauhan, Ki Buyut kami harap memberitahukan kepada kami. Sementara kami menyelesaikan persoalan Kuda Sempana dan Kebo Ijo. Ya, Ken Arok menyambung. Kemudian kepada orang yang memberitahukan kepadanya ia berkata, Jangan kau beritahukan kepada orang lain supaya tidak terjadi kegaduhan. Aku juga tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Kami berdua sajalah yang akan menyelesaikannya. Orang itu menganggukkan kepalanya. Dan kepada Ki Buyut, Ken Arok pun berpesan. Ki Buyut, tidak perlu ada orang lain yang mengetahuinya. Kita tidak boleh merusak suasana menjelang kedatangan Aku Tunggul Ametung. Ki Buyut diam sejenak. Namun kemudian ia mengangguk sambil menjawab. Ya.
Baiklah aku tinggal di sini. Hati-hatilah dengan kedua anak-anak muda itu. Ken Arok dan Mahisa Agni pun segera pergi ke tempat yang ditujukan oleh orang yang telah melihat kuda sempana dan kebo ijo berkelahi. Untuk tidak memberikan kesan yang dapat menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan, maka Ken Arok dan Mahisa Agni berjalan lebih dahulu. Baru kemudian orang yang memberitahukannya itu menyusul di belakang. Meskipun demikian Ken Arok dan Mahisa Agni itu masih harus menahan diri dan berjalan perlahan-lahan supaya tidak menimbulkan kesan apapun. Tetapi demikian mereka menyelinap di antara gubuk-gubuk di perkemahan itu, maka segera mereka berjalan dengan tergesa-gesa supaya mereka tidak terlambat. Dalam pada itu, kuda sempana dan kebo ijo masih berkelahi dengan sengitnya. Pedang kebo ijo menyambar-nyambar seperti ujung kuku seekor burung Garuda yang sedang marah. Tetapi kuda sempana pun mampu pula berbuat demikian. Bahkan dengan kekasarannya, senjatanya berputar dan melanda lawannya seperti angin ribut. Ken Arok dan Mahisa Agni yang menjadi semakin dekat, segera mendengar, sekali-sekali kuda sempana menghentak sambil memekik. Mendengar suara itu, segera Mahisa Agni teringat kepada kebo Sindet, yang berkelahi dengan cara yang serupa. Berteriak-teriak, bahkan memaki-maki. Pengaruh itu telah merasuk ke dalam dada kuda sempana, berkata Mahisa Agni di dalam hati. Empu Sada sudah memiliki ciri-ciri yang cukup keras dan kasar. Kebo Sindet adalah seorang yang paling buas dan bengis. Kini agaknya kuda sempana memiliki kedua-duanya. Kebo ijo yang telah berjuang sekuat tenaganya, ternyata masih belum mampu menguasai lawannya. Ia tak menduga sama sekali bahwa kuda sempana pun telah berhasil meningkatkan ilmunya, meskipun dengan unsur-unsur gerak yang agak liar. Sedang kuda sempana sendiri sama sekali tidak menghiraukannya, apakah yang sudah dilakukan. Ia merasa bahwa ia harus mati. Mati dalam perkelahian itu, atau mati di tiang gantungan karena ia berani melawan salah seorang pimpinan prajurit Tumapel di Padang Karautan. Tetapi seandainya ia mati, maka lebih baik mati dengan pedang di tangan. Atau kalau ia harus mati di tiang gantungan, atau hukuman picis sekalipun, ia harus membawa kebo ijo serta, karena kebo ijolah yang menyebabkan semua itu terjadi. Namun tiba-tiba kedua orang yang sedang bertempur itu terperanjat ketika mereka mendengar suara dekat di samping mereka. Berhenti, berhenti. Keduanya sempat berpaling sesaat. Mereka melihat Ken Arok dan Mahisa Agni muncul dari balik gubuk-gubuk di sekitar mereka. Namun kebo ijo yang sudah dibakar oleh kemarahannya tiba-tiba menjawab lantang. Jangan kau campuri urusanku. Berhenti, terdengar suara Ken Arok semakin keras. Tetapi kebo ijo sama sekali tidak menghiraukannya. Kuda sempana pun kemudian tidak melakukan perintah itu pula. Bukan saja karena kebo ijo masih menyerangnya terus. Tetapi ia merasa bahwa tidak ada gunanya ia berhenti. Ia harus membunuh atau dibunuh. Kemudian apabila ia masih hidup, tiang gantungan sudah akan dipersiapkan. Mungkin sebagai hidangan yang paling menyenangkan pada saat aku Tunggul Ametung dan Ken Dedes nanti datang di Padang Karautan ini. Karena itu, maka sudah bulatlah tekadnya. Perkelahian ini harus menentukan. Mati dengan pedang di tangan, atau kemudian menjalani hukuman, setelah membunuh kebo ijo yang telah membuat hatinya terluka kembali dan bahkan menjadi putus asa. Tetapi untuk membunuh kebo ijo, ternyata bukan pekerjaan yang mudah dan bahkan yang mungkin dapat dilakukan oleh kuda sempana. Sehingga dengan demikian, maka perkelahian yang terjadi itu benar telah memeras segenap tenaga dan kekuatan yang ada. Ken Arok dan Mahisa Agni yang berdiri tegak mematung di dekat perkelahian yang terjadi itu, menjadi kian berdebar-debar dan cemas, justru pada saat aku Tunggul Ametung akan mengunjungi Padang Karautan ini. Apakah aku Tunggul Ametung akan melihat perselisihan yang terjadi ini, atau aku akan melihat salah seorang daripadanya telah menjadi mayat? Apabila demikian maka peristiwa ini pasti akan merusak segala macam kegembiraan yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang di Padang Karautan ini dan bahkan kegembiraan para pengawal aku termasuk permaisurinya. Aku pasti akan selalu marah-marah dan berteriak-teriak membentak semua orang, dan bahkan mungkin akan menjatuhkan hukuman-hukuman yang berat. Dan semua tanggung jawab terletak di pundaknya. Di pundak Ken Arok. Ia telah mendapat kekuasaan dari aku untuk memimpin prajurit-prajurit Tumapel yang ada di Padang Karautan ini dan ia pun mendapat kekuasaan untuk mengawasi tindakan seorang demi seorang. Selain Ken Arok, Mahisa Agni pun mencemaskan perkembangan keadaan itu.
Dialah yang membawa kuda sempana masuk ke dalam perkemahan ini, sehingga ia tidak akan dapat melepaskan tanggung jawab atasnya, atas kuda sempana. Sehingga dalam persoalan ini pun ia pasti dilibatkannya, apabila terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki atas salah seorang dari mereka berdua, yang sedang mempertaruhkan nyawa masing-masing itu. Sejenak Ken Arok dan Mahisa Agni tidak dapat menemukan cara yang sebaik-baiknya untuk menghentikan perkelahian itu. Meskipun mereka berteriak-teriak untuk menghentikannya, namun agaknya kedua orang itu sama sekali tidak akan menghiraukannya. Dalam kecemasannya Mahisa Agni tiba-tiba berbisik. Kita harus melerai mereka. Ken Arok mengerutkan keningnya. Jawabnya. Ya, tetapi bagaimana caranya? Kita masuk ke dalam lingkaran perkelahian. Cobalah menahan kebo ijo, aku akan menahan kuda sempana. Apabila perkelahian itu berhenti, barulah kita berbicara. Ken Arok tertegun sejenak. Namun kemudian ia mengangguk-anggungkan kepalanya sambil bergumam. Marilah kita coba. Aku akan menyerang kebo ijo untuk memancing perhatiannya, dan kau harus menghentikan kuda sempana. Begitu? Mahisa Agni mengangguk. Ya, cepatlah kita lakukan sebelum perkelahian itu membawa akibat bagi salah seorang dari mereka. Apalagi setiap saat kita akan mendengar berita, bahwa aku telah datang. Marilah, desis Ken Arok. Dipandanginya arena perkelahian itu dengan tajamnya, kemudian hampir bersamaan mereka melangkah mendekat. Namun sebelum mereka bertindak, sekali lagi Ken Arok berteriak. Hentikan perkelahian itu, sebelum kami berbuat sesuatu atas kalian berdua. Ternyata suara itu pun seolah-olah hilang dihembus angin pagi. Baik kuda sempana maupun kebo ijo sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan mendengar kebo ijo menjawab. Jangan campuri urusan kami. Kini Ken Arok dan Mahisa Agni sudah pasti, bahwa tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali melerai perkelahian itu dengan tindakan, tidak sekedar dengan kata-kata. Sejenak Mahisa Agni dan Ken Arok saling memandang. Kemudian hampir bersamaan keduanya mengangguk-anggukan kepala mereka sebagai suatu isyarat untuk segera bertindak. Maka sejenak kemudian terdengar Ken Arok berkata, kalau kalian tidak mau berhenti, maka kami terpaksa bertindak. Kebo ijo tidak sempat menyahut. Sesaat kemudian mereka yang sedang berkelahi itu melihat Ken Arok dan Mahisa Agni maju bersama-sama. Kuda sempana tidak sempat berbuat apapun juga. Ternyata ilmunya terpaut terlampau banyak, sehingga yang terjadi kemudian sama sekali berada di luar kemampuannya untuk menghindari. Sekejap saja pedang kuda sempana telah berpindah ke tangan Mahisa Agni. Kemudian terasa sebuah dorongan yang kuat sekali, sehingga kuda sempana terlempar beberapa langkah surut, bahkan anak muda itu telah kehilangan keseimbangan sehingga ia jatuh terbanting di tanah. Dalam pada itu Ken Arok pun telah bertindak pula. Tangannya secepat tatit memukul pergelangan kebo ijo yang sama sekali tidak menduganya, sehingga terdengar ia memekik kecil dan pedangnya pun terlempar di tanah beberapa langkah daripadanya. Anak setan, kebo ijo mengumpat keras. Kenapa kau mencampuri urusanku, heh? Ken Arok berdiri tegak dengan wajah yang gosong. Dipandanginya kebo ijo yang kesakitan memegangi pergelangan tangan kirinya. Namun matanya memancarkan kemarahan yang meluap-luap. Sedang sejenak kemudian ditatapnya kuda sempana yang segera meloncat bangkit dan berdiri tegak dengan garangnya. Tetapi keduanya sudah tidak memegang senjata masing-masing. Kalian telah menjadi gila, terdengar Ken Arok menggeram. Apakah dengan perbuatan kalian ini, kami, dan orang-orang yang berada di padang karotan ini akan berbangga? Apakah kalian menyangka bahwa dengan tindakan kalian ini, kalian akan digelari pahlawan yang penuh kejantanan sedang mempertahankan kehormatan diri? Kebo ijo yang sedang dibakar oleh kemarahan itu menjawab lantang. Coba katakan kepadaku Ken Arok, apakah yang sebaiknya aku lakukan apabila aku sedang berhadapan dengan seorang pemberontak? Apakah yang akan aku lakukan apabila seorang tawanan seperti kuda sempana ini ingin mempergunakan kesempatan untuk melepaskan dirinya? Apakah aku harus berpangku tangan, dan membiarkannya pergi atau membiarkannya memenggal leherku sebagai orang kedua di padang karautan ini? Kuda sempana terkejut sekali mendengar jawaban kebo ijo itu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa kebo ijo begitu licik dan dengan tanpa malu-malu telah memutar balik kenyataan. Dengan demikian maka kuda sempana dapat mengambil kesimpulan sekilas tentang anak muda yang bernama kebo ijo itu. Kelicikannya ternyata jauh melampaui apa yang diduganya.
Ia banyak mendengar nasihat dan petunjuk dari Ken Arok dan Mahisa Agni tentang Padang Karautan dan orang-orangnya. Ia mendengar pula tentang Kebo Ijo yang tidak dapat menahan mulutnya dan tanpa berperasaan sering menyakiti hati orang lain dan bahkan dengan penuh kesombongan-kesombongan. Tetapi kuda sempana tidak menyangka bahwa Kebo Ijo itu pun dengan sangat ringan, telah mengucapkan sebuah fitnah terhadapnya. Seolah-olah sama sekali tidak membebani perasaannya. Ia melihat Ken Arok mengerutkan keningnya dan sekilas berpaling kepada Mahisa Agni. Sebersit gugatan melonjak di dalam hati kuda sempana. Seandainya Ken Arok dan Mahisa Agni mempercayainya, maka ia akan dihadapkan pada keadaan yang sangat tidak menyenangkannya. Ia lebih baik mati di dalam perkelahian itu, atau membunuh lawannya kemudian mati digantung, daripada mati sebagai seorang pengecut. Sebagai seorang tawanan yang sedang berusaha melarikan diri. Dalam keheningan yang sejenak itu terdengar Kebo Ijo berkata seterusnya. Kenapa kau diam saja Ken Arok? Kenapa kau tidak segera mengambil sikap? Kalau kau tidak bisa, katakanlah, apa yang harus aku lakukan? Wajah Ken Arok menjadi semakin tegang. Sebelum ia menjawab terdengar suara kuda sempana gemetar. Aku tidak menyangka bahwa kau begitu licik Kebo Ijo. Sudah aku katakan, aku sama sekali bukan seorang tawanan. Dan aku sama sekali tidak akan meninggalkan padang ini. Aku adalah anak Panawijen yang pada saat itu telah dianggap hilang. Dan kini aku telah berusaha untuk kembali berada di antara mereka, kawan bermain di masa kanak-kanak, meskipun aku harus memulainya dengan penuh kesulitan perasaan. Kenapa aku harus lari meninggalkannya lagi tanpa alasan? Kebo Ijo menarik bibirnya. Kau sangka bahwa kami, terutama prajurit-prajurit Tumapel dapat menerima kehadiranmu di sini sebagai seorang yang bebas? Tidak. Dalam tanggapan kami, para prajurit Tumapel, kau adalah seorang dari anak buah Kebo Sindet. Kemudian kepada Ken Arok Kebo Ijo berkata. Ken Arok, kalau kau tidak sanggup berbuat sesuatu, akulah yang akan menjatuhkan hukuman atasnya. Sebagai seorang tawanan yang sedang dalam perkembangan untuk mendapat pengampunan, tetapi mencoba melarikan diri dan melawan pimpinan prajurit Tumapel di Padang Karautan, ia harus dihukum mati. Tetapi aku bukan pengecut. Aku memberinya kesempatan untuk membela diri atas nama seorang laki-laki. Aku beri kesempatan ia melawan aku seorang dengan seorang. Gila, tiba-tiba Ken Arok menggeram. Sebentar lagi aku Tunggul Ametung dan permaisurinya akan datang. Hukuman mati itu akan menjadi suguhan yang menyenangkan baginya dan bagi Ken Dedes. Aku kira Ken Dedes akan berterima kasih kalau ia melihat aku dapat memenggal kepala orang yang paling dibencinya. Terasa sebuah gejolak yang dahsyat melanda dada kuda sempana. Yang dengan serta-merta menyahut. Aku bersedia. Aku akan mempertanggungjawabkan semua perbuatanku. Aku tidak akan ingkar bahwa aku telah memulainya sejak aku ingin mengambil Ken Dedes dengan kekerasan. Ayo, Kebo Ijo, cara apapun yang akan kau lakukan untuk memaksaku berkelahi. Katakanlah semua kesalahan yang telah aku lakukan. Jangan kau sangka bahwa aku telah mengurungkan segala niatku. Kalau aku tidak dihukum mati sekarang, oleh siapapun, sebab kau pasti akan mati lebih dahulu, maka pada saatnya aku masih akan mengambil gadis yang sekarang telah menjadi permaisuri itu, apalagi setelah kau mulai mengobarkan api yang telah padam di dalam dadaku. Kuda sempana. Mahisa Agni memotong. Jangan terseret oleh perasaanmu. Kau akan terjerumus lagi dalam duniamu yang kelam itu. Atau kau benar-benar akan mati di Padang Karautan justru setelah kau hampir berhasil menempatkan dirimu di antara mereka yang berada di lingkunganmu sejak kanak-kanak. Bukan aku yang memulainya Agni. Karena itu kau harus bertahan dan berusaha menempatkan setiap persoalan sewajarnya. Aku sudah didorong untuk keluar dari dunia baru yang aku inginkan. Tidak, yang terdengar adalah suara Ken Arok. Kau akan mendapat kesempatan. Persetan, Kebo Ijo berteriak. Aku sudah menjatuhkan hukuman atasnya atas kesalahannya. Tetapi aku bukan pengecut seperti sudah aku katakan. Dan aku tidak akan mencabut keputusan itu meskipun ada setan iblis datang ke Padang Karautan ini. Apalagi hanya seorang aku. Kebo Ijo, Ken Arok memotong. Kau benar-benar telah menjadi gila. Terserah menurut penilaianmu. Tetapi aku berhak menjatuhkan hukuman itu karena perbuatannya. Bohong, potong kuda sempana. Tetapi aku tidak akan mencegah maksudmu. Bukankah kau hanya sekedar ingin berkelahi, membunuh atau dibunuh?
Kau tidak perlu mempergunakan alasan-alasan yang kau reka-reka itu. Berkatalah berterus terang. Kau ingin berkelahi dan menjerumuskan aku ke dalam hukuman mati. Cukup. Marilah kita penuhi keinginanmu yang gila itu. Kau akan puas, meskipun kau tidak akan dapat menikmati kepuasan itu. Kebo Ijo tidak dapat menahan hatinya. Tiba-tiba, secepat kilat ia meloncat meraih pedangnya yang terletak beberapa langkah daripadanya. Tetapi Kebo Ijo itu sekali lagi menyeringai menahan sakit. Meskipun tangannya telah menggenggam hulu pedangnya, namun ternyata ia tidak mampu melampaui kecepatan gerak Ken Arok. Tepat pada saat ia menggenggam hulu pedangnya, maka tangan itu telah terinjak oleh kaki Ken Arok. Serasa jantung Kebo Ijo berhenti berdetak. Sambil menggeram ditatapnya mata Ken Arok. Sepasang mata Kebo Ijo yang kini berjongkok itu seolah-olah memancarkan api yang sedang membakar dadanya. Tetapi Ken Arok pun menatap mata itu tajam-tajam. Dan tatapan mata Ken Arok itu serasa ujung senjata yang paling tajam yang langsung menusuk ke pusat jantungnya, sehingga sejenak kemudian Kebo Ijo terpaksa melemparkan pandangan matanya ke samping. Namun ia tidak ingin merasa dirinya kecil, sehingga tiba-tiba ditatapnya wajah kuda sempana yang tegang sambil berteriak. Aku sudah menjatuhkan hukuman atasmu. Aku tidak akan mencabut lagi, apapun yang akan terjadi. Ken Arok masih belum melepaskan tangan Kebo Ijo. Dengan lantangnya ia berkata, "Tidak. Hukuman itu sama sekali belum dapat dilihat dengan jelas." "Sudah aku katakan," teriak Kebo Ijo yang masih menyeringai menahan sakit pada pergelangan tangannya. Perlahan-lahan Ken Arok mengangkat kakinya. Demikian tangannya lepas maka dengan serta-merta Kebo Ijo berdiri sambil bertolak pinggang. Dengan tangan kirinya ia menuding wajah Ken Arok. "Kau tidak melihat apa yang telah terjadi, aku menyaksikannya sendiri dan aku telah menjatuhkan hukuman. Wewenang di tanganmu akan dapat membakar padang karautan ini Kebo Ijo. Apalagi kalau kau mempunyai kekuasaan yang lebih besar lagi. Maka Tumapel akan menjadi reruntuhan dari sisa-sisa api yang kau nyalakan. Siapakah yang kau percayai, Ken Arok? Aku atau kuda sempana? Aku adalah orang kedua di padang karautan. Dan aku telah menjatuhkan hukuman berdasarkan wewenangku. Aku berhak membatalkan setiap keputusan yang diambil oleh bawahanku." Ken Arok pun menggeram pula. Kesabaran pun hampir sampai ke puncaknya pula. "Kebo Ijo, seandainya bukan kau yang berkata kepadaku bahwa kuda sempana akan lari, aku kira aku dapat mempercayainya. Tetapi karena aku mendengarnya dari mulutmu, maka aku terpaksa mempertimbangkannya lebih dahulu." Kebo Ijo berdiri dengan sorot mata yang semakin menyala. Betapa kemarahan telah membakar dadanya, sehingga terdengar giginya gemeretak. Tetapi justru karena itu, maka mulutnya serasa menjadi terbungkam. Meskipun tampak bibirnya gemetar, tetapi tidak sepatah kata pun yang diucapkannya. Sejenak mereka berdiri seperti sedang kena pesona. Dia mematung. Sedang angin padang yang lembut berhembus lambat mengusap kening mereka yang basah oleh keringat. Ken Aroklah yang mula-mula memecah kesepian. "Kebo Ijo, tinggalkanlah kuda sempana bersama aku dan Mahisa Agni. Aku akan mengurus dan menyelesaikannya." "Tidak. Aku tidak mau kau mendengar dari kuda sempana sepihak. Aku harus ada di sini, mendengar ia berbohong dan aku akan menjelaskan persoalan yang sebenarnya." Wajah Ken Arok yang tegang menjadi semakin tegang. Dan terdengar jawabnya parau. "Aku sudah memperingatkan kau sejak kau datang untuk pertama kalinya di padang karautan ini, Kebo Ijo. Jagalah mulutmu, supaya orang lain dapat mempercayaimu. Sekarang sudah terlambat. Dalam persoalan yang sesungguhnya, aku akan lebih percaya kepada orang lain daripada kepadamu. Nah, sekarang tinggalkan tempat ini." "Tidak. Aku tetap di sini. Aku sudah mengucapkan keputusan dan aku tidak akan mencabutnya kembali. Dengar Kebo Ijo. Aku adalah pimpinan tertinggi. Aku berhak menjatuhkan keputusan yang nilainya lebih dari keputusanmu. Keputusanku adalah melihat keadaan sewajarnya dan mempertimbangkan sebaik-baiknya untuk saat ini sebelum aku menjatuhkan keputusan yang memastikan. Sekarang dengar perintahku. Tinggalkan tempat ini. Taati perintah ini supaya kau tidak dianggap memberontak terhadap kekuasaan di tanganku. Sebentar lagi aku akan datang ke padang karautan ini. Selama aku mengurus kuda sempana bersama Mahisa Agni, kau harus berada bersama-sama dengan prajurit-prajurit Tumapel untuk mempersiapkan penyambutan.
Ingat, kau orang kedua dalam susunan pimpinan di padang ini. Dan kau berhak memimpin penyambutan itu apabila aku sedang berhalangan. Terasa dada Kebo Ijo bergelora. Tetapi cara Ken Arok mengusirnya sedikit memberinya ketenangan. Dan didengarnya Ken Arok berkata seterusnya. Nah, lakukanlah. Tidak ada orang lain yang berhak selain kau kecuali aku sendiri. Pergilah, persiapkan para prajurit. Aku kira kedatangan aku sudah tidak akan terlampau lama lagi. Saat ini aku pasti berada di pinggir padang ini, dan bahkan mungkin sudah mulai menyeberanginya. Wajah Kebo Ijo masih tegang. Tetapi perintah itu tidak dapat dibantahnya. Betapa perasaannya melonjak-lonjak tetapi ia masih sadar, bahwa ia tidak dapat membantah perintah Ken Arok selain ia menyatakan jabatannya. Karena itu maka ia berkata, seandainya tidak ada aku Tunggul Ametung yang akan datang, dan seandainya aku tidak harus memimpin penyambutan itu, aku akan tetap di sini sampai anak gila itu digantung sampai lehernya putus. Hampir saja Kuda Sempana menyahut. Tetapi ia tertegun karena Mahisa Agni menggamitnya dan memberinya isyarat dengan kedipan matanya supaya ia tidak berkata sepatah kata pun. Kuda Sempana menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali. Namun terasa bahwa dugaannya selama ini keliru. Ia tidak melihat orang-orang yang dengan buas menangkapnya karena ia telah melawan Kebo Ijo, bahkan sebaliknya, Ken Arok, pimpinan tertinggi di Padang Karautan ini, tidak dapat mempercayai fitnah Kebo Ijo atasnya. Sejenak kemudian, dengan langkah yang penuh keseganan, Kebo Ijo meninggalkan tempat itu, setelah memungut pedangnya. Sekali ia berpaling kepada Kuda Sempana dengan wajah membara. Dendam itu pasti akan berakar di hatinya. Dendam seorang Kebo Ijo yang perangainya selalu meledak-ledak tanpa kendali. Ken Arok, Mahisa dan Kuda Sempana sendiri dapat melihat, betapa wajah itu menjadi kemerah-merah, seakan-akan memancarkan api dari dalam dadanya. Dan wajah yang kemerah-merahan itu membuat Kuda Sempana menjadi berdebar-debar. Sekilas dilihatnya hari-hari mendatang yang akan menjadi kian sulit baginya setelah perkelahian itu terjadi. Bersambung ke bab 104. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.